Halo Bu, selamat pagi. Ya, halo. Ya. Makasih ya Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara Diseminasi Budaya Positif JGP Angkatan 11 Kabupaten Karanganyar. Di sini saya akan membacakan susunan acara, yaitu acara yang pertama itu pembukaan, kemudian berikutnya paparan diseminasi oleh JGP Angkatan 11 Kabupaten Karanganyar, kemudian acara berikutnya tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Mari kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara berikutnya yaitu paparan diseminasi oleh JGP Angkatan 11 Kabupaten Karanganyar. Kepada beliau kami persilahkan. Baik Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih pada kesempatan hari ini penjenengan semuanya berkenan membersamai dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang akan saya sampaikan untuk penjenengan semuanya. Kemudian yang pertama, saya memaparkan ini bukan berarti saya menggurui penjenengan semuanya, justru saya ingin belajar dengan penjenengan semuanya tentang apa yang sudah saya pelajari. Nah Bapak Ibu, sebelum kita memulai, saya ingin minta kesepakatan kelas dulu ya, kesepakatan diseminasi kita kegiatan hari ini. Saya hanya menawarkan 3, nanti mungkin penjelasan bisa menambahkan. Yang saya tawarkan di sini, yang pertama kita saling menghargai pendapat orang lain. Ketika saya bicara, berarti ada yang diam. Ketika penjelasan diam, berarti saya berbicara. Atau di antara kalian Bapak Ibu ada yang berbicara, berarti yang lain mestinya diam. Gitu ya? Ya. Kemudian yang kedua, kita akan mengikuti kegiatan diseminasi ini dengan tertib, aman, lancar, dan menyenangkan. Kemudian yang ketiga, sopan. Nah, item berikutnya silakan Bapak Ibu bisa mengusulkan atau cukup mengusulkan di dalam hati. Yang penting acara ini selesai dengan tertib. Gitu nih. Ya. Baik Bapak Ibu, sedikit sebelum kita memasuki sesi, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk sedikit mengolah berpikir, melatih konsentrasi. Petunjuknya gampang, jawablah pertanyaan saya dengan benar. Itu saja, nggak ada yang lain. Jawablah pertanyaan saya dengan benar. Oke ya? Nah, pertama, nanti kalau salah boleh tertawa. Tapi tidak ada yang salah karena kita di sini adalah bergembira semuanya. 2 ditambah 2 sama dengan 5. Bagaimana Bu Andi? Salah. Oke, ada lagi. Sapi kakinya 8. Salah. Gajah kakinya 2. Benar. Oke, setuju, selamat ya. Ya, semua suami adalah laki-laki. Benar, alhamdulillah. Berarti 2 pertanyaan, 2 item, kita bisa mendapatkan 2 jawaban yang berbeda. Kita kembali ke pertanyaan. Jawablah pertanyaan saya dengan
Benar. Apapun pertanyaannya, maka jawabannya adalah benar. Ya, oke. Ibu-ibu, bapak bisa fokus ya? Ya, ini inspirasi ini terjadi pada salah satu artis lokal, namanya Instagram Bu Jawa Timur, saya nggak ngerti. Tapi dia memanfaatkan kegalauannya untuk mendapatkan sebuah prestasi. Ya. Baik Bapak Ibu, kita akan saya akan menyampaikan tentang budaya positif, utamanya di sekolah kita, membangun budaya positif untuk diri kita, untuk rekan-rekan kita, untuk sekolah kita, untuk murid kita, utamanya adalah untuk sekolah kita di masa yang akan datang. Bagaimana budaya positif dapat tercipta di sekolah merupakan salah satu tanggung jawab dari guru. Berikut ini adalah konsep inti yang dapat diterapkan agar budaya positif di sekolah dapat terwujud. Nah, sebelum kita memasuki di sini, kita harus tahu dulu budaya itu apa. Budaya itu berasal dari kata budi dan daya. Artinya semuanya berpusat pada akal, pikiran, hati dan rasa manusia. Di sini kita sebagai manusia artinya positif itu berarti baik. Berarti budaya positif itu adalah sesuatu yang keluar dari hati nurani kita, alam pikiran kita, rasa kita, dan itu dipercaya baik untuk dilakukan, untuk ditularkan, untuk diterapkan di semua elemen masyarakat termasuk sekolah. Kita awali dari budaya positif. Di dalamnya ada 5 item. Yang pertama adalah disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga adalah posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah, dan segitiga restitusi. Nah, di sini ada tanda anak menggunakan sebuah topi atau apa itu, kemudian ada tanda positifnya. Artinya si anak itu berperilaku positif atau menslogankan diri dengan disiplin positif, semangat untuk selalu berbuat yang positif. Positif itu artinya baik, ya. Baik untuk kita, baik untuk sekolah, baik untuk warga sekolah, dan juga baik untuk kemajuan sekolah. Itulah yang namanya positif. Disiplin positif adalah pendekatan disiplin yang mendidik anak-anak tentang tanggung jawab dan membangun kesadaran diri pada nilai-nilai kebajikan. Kebajikan ini adalah semua sesuatu yang bersifat baik. Namanya bajik itu berarti baik. Berarti semua yang dilakukan oleh kita, yang kita berikan untuk anak, semuanya adalah dalam koridor kebaikan. Disiplin positif lebih mengarah pada disiplin diri agar dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi ketika kita dilihat, dicontoh oleh murid-murid kita ataupun semua orang yang melihat kita, maka ada tanggung jawab moral, tanggung jawab emosional, dan tanggung jawab psikososial, di mana kita harus sebagai guru harus bisa menerapkan disiplin positif ini dalam diri kita. Dari titik sinilah kita akan mengawali disiplin positif. Disiplin positif apa manfaatnya untuk murid? Nah, disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari akan perilaku yang dilakukan berdasarkan motivasi internal atau kesadaran diri, bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. Jadi perilaku anak semuanya didasarkan pada kesadaran diri. Termasuk hari ini pun saya melakukan pemaparan ini juga atas kesadaran diri saya sendiri. Demikian. Kemudian disiplin positif ini sangat sesuai sekali dengan profil pelajar Pancasila yang dilahirkan dari implementasi kurikulum Merdeka. Ada 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila
penjenengan semuanya bisa melihat, ya, beriman dan bertakwa. Ini posisinya selalu di atas paling utama. Ya. Kemudian mandiri, berkebinekaan, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Apapun yang dilakukan oleh manusia pasti ada motivasinya. Motivasi itu sesuatu yang mendorong manusia untuk melakukan sesuatu. Nah, kalau kita kategorikan motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, orang melakukan sesuatu pasti dengan tujuan, bisa menghindari hukuman ataupun ketidaknyamanan. Yang kedua, melakukan sesuatu dengan tujuan memperoleh penghargaan, hadiah, atau imbalan dari orang lain. Yang ketiga, melakukan sesuatu agar menjadi orang yang sesuai dengan yang mereka inginkan, ya, agar sesuai dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Nah, sekarang kita bergerak menuju ke keyakinan kelas. Dulu kita sewaktu sekolah itu ada yang namanya peraturan kelas. Siapa yang membuat? Yang membuat adalah bapak dan ibu guru ataupun guru kelas. Tapi di sini keyakinan kelas di sini semuanya kita susun, kita rencanakan, kita buat sampai kita pasang itu semuanya melibatkan siswa. Karena yang menjadi objek dari keyakinan kelas atau keyakinan sekolah ini adalah siswa itu sendiri. Di dalam keyakinan kelas, guru berperan mewujudkan keyakinan kelas atau sekolah yang dilaksanakan dengan kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas adalah pernyataan-pernyataan universal di mana pernyataan tersebut mudah untuk dipahami, diingat, serta dapat diterapkan oleh semua warga sekolah, termasuk anak-anak yang dari kelas 1 sampai kelas 6. Yeah. Nah, sekarang kita berada ke halaman berikutnya, kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia pasti mempunyai kebutuhan. Yeah. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada berapa? Yang pertama, bertahan hidup. Ini mungkin masa lalu pasti iya, zaman purba iya. Manusia bisa bertahan hidup dengan makanan, itu yang paling pokok. Ada makanan, tidak ada pakaian, bisa nggak? Bisa, manusia purba. Ada makanan, ada pakaian, baru ada sandal. Tapi untuk kondisi terkini, semuanya ketidakannya sudah terpenuhi karena kemajuan zaman. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Saya hadir di depan panjenengan ini juga karena rasa kasih sayang, sehingga saya bisa diterima oleh panjenengan semua. Yang ketiga adalah penguasaan. Kalau penguasaan itu dalam jangka panjang bisa ke bidang-bidang tertentu ketika mereka sudah mulai memasuki masa-masa profesi. Kebebasan dan yang terakhir adalah kesenangan. Bapak Ibu, di sini saya akan sedikit memberikan studi kasus dari siswa yang bermasalah. Silakan dilihat, ya, silakan dibaca dalam hati, dan kelihatannya apa yang sudah saya paparkan di sini sangat jelas sekali beserta dengan solusi-solusinya. Oke. Jika Bapak Ibu ada kasus yang lain, Bapak Ibu bisa menggunakan segitiga restitusi. Nah, apa itu segitiga restitusi? Jadi yang harus kita pegang, segitiga restitusi itu bukan salah satu alat yang paling dominan untuk menyelesaikan masalah, tapi hanya satu sarana untuk menyelesaikan masalah. Jadi bolehkah menyelesaikan masalah tanpa segitiga restitusi? Ya boleh-boleh saja. Ya, termasuk teori bimbingan dan konseling selama ini tetap terus berkembang. Nah, kita sebagai guru tentunya menggunakan posisi kontrol. Posisi kontrol kita ada 5. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Jadi ketika kita melihat anak yang berbuat salah, ya, kadang-kadang tanpa kita sadari kita memberikan hukuman untuk anak. Berarti kita memposisikan diri
hukum, dan ini seringkali mungkin dalam masa lalu ya. Kalau insya Allah dalam masa sekarang insya Allah tidak. Kemudian guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan juga guru sebagai manajer. Menurut Bapak Ibu, derajatnya mana ini yang paling good government? Manajer ya. Semoga Bapak Ibu semuanya bisa menjadi manajer, keluarga Ibu juga bisa menjadi manajer. Manajer untuk diri sendiri, manajer untuk orang lain, dan manajer untuk sekolah. Posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol restitusi sebagai manajer merupakan posisi kontrol yang sebaiknya digunakan oleh guru yang di antara kelima posisi kontrol restitusi yang ada. Berarti tadi yang sudah saya katakan benar ya. Jadi kalau kita bicara tentang derajat dari posisi kontrol, yang paling derajat bagusnya adalah posisi manajer. Baik Bapak Ibu, dari segitiga restitusi ini ya, saya pikir semuanya sudah memahami. Saya mengulas sedikit ya. Sisi yang pertama dari segitiga restitusi ini adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang terakhir atau sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Dari 3 kalimat ini sudah bisa untuk mengurai atau menyelesaikan sebuah masalah ataupun kasus yang dilakukan oleh siswa. Kok tidak segi 8 atau segi 9 semuanya bisa kita kembangkan, tapi paling pokok adalah dari segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, yang saya tayangkan sudah bisa Bapak Ibu baca dengan jelas. Kemudian saya memberikan satu kesempatan untuk Bapak Ibu, barangkali ada yang mau tanya, semoga ada. Oke. Pakai kertas atau ditulis? Saya tulis dulu ya. Oh iya, silakan. Oke. Terima kasih waktu yang diberikan. Di sini saya ingin mengetahui bagaimana cara menyelesaikan masalah. Misalkan di dalam kelas yang saya ajar itu ada anak yang merobek buku temannya, dan dia merasa itu bukan hal yang salah sampai temannya menangis. Bagaimana tips atau cara menyelesaikan permasalahan ini agar anak itu sadar bahwa apa yang dilakukan itu tidak benar? Terima kasih Pak Adi. Pertanyaan yang menarik dan ini sering terjadi di kelas atas, usil ya, sampai merobek temannya atau pinjam jawaban temannya tapi tidak dikasih, akhirnya ngerayang. Ngerayang itu bahasa Indonesia apa ya? Merebut, sampai yang punya buku itu menangis. Jadi Bapak Ibu, yang pertama memang kita harus mengatur hati, jangan sampai kita melupakan hak-haknya siswa. Itu yang pertama. Yang kedua, kita memanggil siswa itu dengan bahasa hati yang enak. Tidak harus dipanggil, "Hai Ananda, kamu kesini ikut Bapak dulu." Sampai itu. Kita dekati, kita minta tolong dengan bahasa hati. Nah, bantu Pak Guru mengangkat ini ya ke kantor. Nah, setelah sampai di kantor, Pak Guru mau ke sana dulu, tolong tunggu sebentar. Si anak merasa tidak dirinya dipanggil, tapi anak itu merasa dirinya diperhatikan dan dihargai. Setelah itu baru ketika kita selesai, kemudian kita menanyakan sesuatu kepada anak, bukan langsung das, tapi kita muter dulu dengan menggunakan, kalau paling enak adalah hipnotis. Jadi kita menghipnotis dengan kata-kata yang bisa mengungkapkan kesalahan dia tanpa kita menuju ke masalah utama. Misalnya si Angga, kemarin saya mendengar si Ruby itu menangis. Kamu tahu nggak kok dia menangis? Sebenarnya kita mau nonjok si Angga supaya menjawab bahwa dia yang melakukan.
tapi kita minta informasi seperti itu agar si Angga bisa menjawab dengan setulus hatinya sesuai dengan peristiwa ataupun kronologis yang terjadi. Harapannya si Angga nanti akan berkata, Pak, kemarin saya itu usil Pak, usilnya gimana? Saya itu mau pinjam jawaban, tapi tidak diperbolehkan. Akhirnya saya agak sedikit emosi, saya ambil dengan paksa Pak, tapi akhirnya robek. Oh iya, oke. Bapak paham. Nah, kamu tahu nggak? Kira-kira kita kemarin dulu sudah membuat kesepakatan kelas ya? Iya Pak. Salah satunya apa? Tidak boleh merusak barang milik orang lain. Nah, kamu kok bisa paham? Paham Pak, karena saya setiap hari membaca. Terus bagaimana tindakanmu? Iya Pak, saya merasa bersalah Pak. Saya akan minta maaf untuk teman saya. Kapan? Insya Allah setelah ini Pak, saya akan langsung minta maaf. Oke, terima kasih dan lakukan pesan Pak Guru. Di dalam berkawan kita harus tetap hidup rukun, saling menghargai, dan semoga kelak kalian menjadi anak yang baik, anak yang sukses. Itu ya enggak? Iya Pak, jawabannya akan seperti itu. Itu salah satu jawaban dari kami Bu. Jadi kita menggunakan sedikit menguasai orang lain dengan bahasa-bahasa yang tidak langsung to the point, tapi kita poinnya dapat. Kira-kira seperti itu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya minta refleksinya sebentar tentang apa yang sudah saya paparkan hari ini. Semoga kita mulai dari mana ini? Dari sisi kanan apa dari sisi kiri? Oh ya, oke, dari sini dulu. Baik, terima kasih Pak Ki atas waktu yang diberikan. Menurut saya paparan jenengan sudah lengkap, sudah bagus. Dengan yang sudah jenengan jelaskan, saya lebih paham tentang apa itu segitiga restitusi dan bagaimana menangani siswa-siswa dalam masalahnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak, pemaparannya sangat luar biasa. Bapak tidak hanya melulu membaca teks tapi juga dijelaskan secara detail, dan itu sangat menginspirasi saya untuk presentasi, dan juga isinya itu juga sangat luar biasa bahwa penerapan segitiga restitusi itu lebih efektif daripada hukuman fisik. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih waktunya. Terkait penyampaian materi yang telah Bapak lakukan sudah sangat baik, dan semoga saya dapat menerapkannya di sekolah saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Tugiman, pemaparannya yang disampaikan sangat cukup jelas dan sangat bagus tentang budaya positif segitiga restitusi akan saya terapkan di sekolah saya. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Untuk refleksi hari ini, terima kasih Pak Tugiman karena sudah memaparkan dan menjelaskan materi mengenai disiplin positif dengan jelas dan lengkap, sehingga membuat saya menjadi lebih paham lagi dan akan saya terapkan, implementasikan pada sekolah saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ogi untuk refleksi hari ini. Pemaparan dari Pak Ogi itu sangat jelas sekali, sangat mudah dipahami. Saya semakin bertambah ilmu tentang budaya positif, kemudian penerapan segitiga restitusi. Nah, ini untuk selanjutnya akan saya implementasikan materi hari ini di sekolah saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas pemaparan materi yang telah Bapak sampaikan. Saya jadi lebih mengerti dan paham apa itu disiplin positif, dan saya akan mengimplementasikan di sekolah saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Tugiman, penjelasannya sangat luar biasa tadi. Semoga nanti bisa menginspirasi sekolah kami untuk bisa mengikuti apa yang Bapak jelaskan. Terima kasih. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Menurut saya pemaparan Pak Oki pada diseminasi ini sangat jelas dan menambah wawasan saya tentang apa itu budaya positif, dan saya berharap saya dapat mengimplementasikan di sekolah. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas refleksi yang telah diungkapkan untuk saya, dan saya selalu berdoa
berdoa semoga Bapak Ibu guru yang ada di sini beserta keluarga selalu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, sukses, bahagia, sejahtera untuk semuanya. Saya akhiri, jika ada sesuatu yang kurang dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara pada siang hari ini sudah kita laksanakan dengan lancar. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir pada siang hari ini. Untuk menutup acara pada siang hari ini, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.